teman 2021. Pada malam kali ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Suswanto ialah mengenai akhlak muslim sehari-hari. Dan jadi nanti teman-teman bisa langsung bertanya ya, dipersiapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin bisa dimulai langsung Bapak, sudah siap? Ya, insya Allah saya izin share screen ya. Iya Pak. Mas Rehan. Dipersilakan. Kepada Bapak Budi Suswanto, waktu dan media kami persilahkan. Sudah kelihatan ya ini ya. Baik, terima kasih Mas Rehan. Saya slideshow dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya panggil Bapak atau Mas Raihan ya? Bapak ya? Mas saja. Mas aja. Baik, Mas Raihan yang saya hormati, dan juga kepada Mas dan Mbak mahasiswa ini ya, seluruh ya dari TS ya yang ikut mentoring pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama ya, meskipun tidak offline tapi paling tidak kita bisa silaturahim via online ya pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah pada cucu kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, radhiyallahu ajmain, serta orang-orang yang masih taat pada Allah dan Rasul-Nya hingga yaumil akhir. Dan semoga semua amal ibadah, semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita segala kesalahan kita, khilaf kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tetap mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbil alamin. Dan yang paling penting nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan juga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbil alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak seorang muslim ya. Ini yang mengarang adalah ini ya Ustadz Muhammad Mashuri ya. Mungkin sudah kenal semua ya beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja ke materinya yaitu akhlak seorang muslim ya. Nanti kalau penyampaian materi dikira ada dari Mas dan Mbak pertanyaan dipersilakan ya. Kata kita sistemnya adalah semacam pengajian ya. Jadi seperti itu. Jadi kita dua arah. Silakan nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan atau ingin berdiskusi, kita buka sesinya ya. Tidak mesti harus di akhir. Nanti kita sampai jam 9 ya. Tidak mesti sampai menjelang jam 9 baru tanya jawab ya. Jadi kita santai saja dan semoga apa yang kita hadir ya dalam majelis ilmu ini di Allah Subhanahu wa taala mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita dijujurkan rahmat, kita mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dibanggakan nama kita di hadapan para malaikat dan kita nantinya ketika ditutup dengan doa kafaratul majelis, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah bagian dari taman-taman surga ya, dari majelis ilmu. Kemudian yang malaikat juga ikhlas menghamparkan sayapnya ya untuk dilalui orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Penting juga di sini ya, kalau mas-mas dan mbak-mbak ya, kalau misalnya ada majelis ilmu jangan sungkan-sungkan untuk hadir ya, karena di situ diibaratkan sebagai taman-taman surga ya. Senang kan kita berada di taman surga ya, kalau kita masih berada di dunia ya. Jadi kalau pengen Mas dan Mbak ya
daripada ke mall ya, daripada jalan-jalan tidak jelas ya, lebih baik hadir dalam majelis ilmu ya, karena di situ pasti akan ada kejayaan ya apabila kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan mensalawati Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja ke materi intinya. Ini adalah tujuannya ya. Jadi kenapa kita malam ini bisa kumpul selain kita silaturahim? Mungkin saya kenalan dulu ya. Nama saya Budi Suswanto, sudah tertulis di sini ya. Budi Suswanto, saya adalah dosen dari Departemen Teknik Sipil. Mungkin yang dari Teknik Sipil pasti ya mungkin belum kenal ya, tapi mungkin sudah sebagian kenal ya. Nanti kalau di jalan ketemu saya, disapa ya. Saya bisa dipanggil Pak Budi ya. Kebetulan saya juga tim pembina LKKI Al-Hadid ya, pengajian di Teknik Sipil. Lanjut saja, di sini tujuannya adalah mukmin yang rendah hati. Jadi kalau kita bicara akhlak, tentu saja harapannya adalah kita menjadi seorang mukminin dan mukminat ya yang rendah hati. Ya, jadi rendah hati ini bukan rendah diri ya, beda ya. Jadi kalau rendah diri itu hubungannya dengan tidak pede ya. Kita tetap pede ya, tapi rendah hati. Kemudian penting sekali menjadi manusia yang sodik. Ya. Kemudian juga menegakkan sikap hidup sabar ya. Memang dalam hidup kita ini namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala datang silih berganti ya. Tidak selamanya kita nikmat terus. Kenapa? Karena kita belum sampai di surga ya. Kita masih di dunia ya. Jadi pasti akan ada nikmat terus. Dan tidak selamanya kita susah terus ya. Diuji terus oleh Allah SWT sepanjang hidup kita. Tidak. Karena apa? Ini bukan neraka ya. Seperti itu. Artinya apa? Sebentar ada yang chat ya. Galau mas. Jadi ada yang galau ya. Jadi semoga nanti setelah mendengar pengajian ini galaunya hilang semua ya. Sampaikan unek-uneknya, pikirannya yang masih jadi istilahnya kalau kita dirundung kesusahan jangan khawatir, namanya kesusahan itu selalu ada kemudahan-kemudahan. Jadi kesusahannya satu, kemudahannya banyak, itu dari Allah, pasti dijamin seperti itu. Jadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, diulang 2 kali ya dalam surat Al-Insyirah. Jadi artinya kalau kita mendapatkan kesusahan pasti Allah SWT akan berikan jalan kemudahan-kemudahan. Kata kuncinya tadi itu harus bersyukur dan bersabar ya, selalu begitu. Baik, ini nantinya harapannya kita sebagai mukmin yang rendah hati, kemudian menjadi manusia yang sodik ya, yang berkata benar, yang istilahnya dapat dipercaya dan lain-lainnya, itu saya menegakkan sikap hidup sabar. Nah, itu juga nanti diharapkan adalah kegiatan ini kerohanian Islam di ITS, dilingkupi untuk ke sini ya larinya. Sehingga kita berada kuliah di ITS, kita niatkan, kita luruskan lagi ya, bahwa kita ini dalam rangka menuntut ilmu ya. Jadi kan ada hadisnya ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, seperti itu. Artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslimin dan muslimat. Artinya apa? Capek kita, mungkin lelah kita, keluar uang orang tua kita. Kalau kita itu niatkan untuk menuntut ilmu, pasti itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah ya. Jadi apapun departemennya silakan, tapi yang jelas niatkan bahwa kita untuk menuntut ilmu untuk kemaslahatan umat ya. Jadi jangan diniatkan semata-mata mengejar dunia. Itu apakah boleh? Ya, tapi itu bukan tujuan utama ya. Tujuan utama tadi niatkan diri kita untuk menuntut ilmu, supaya kita menjadi orang yang berilmu, kita menjadi orang yang beriman, kita beramal dengan ilmu kita, kemudian kita mengajarkan juga kepada orang lain. Jadi ada hadisnya itu ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, seperti ini. Jadi yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya ya. Jadi kita wajib menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada yang lainnya ya, yang belum tahu. Makanya saya ketika lulus dari S1 ya, ditawari jadi dosen ya, saya langsung bersedia ya, meskipun agak mikir ya, bisa enggak saya jadi dosen. Alhamdulillah
akhirnya bisa jadi dosen juga ya, seperti itu. Nah, tujuannya niatkan untuk tadi mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Lanjut ya. Nah, ini nanti ada istilahnya aktivitas dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi ada pengantar sekitar 45 sampai dengan 60 menit. Kemudian ada diskusi sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi banyak ya. Jadi waktu yang bisa kita manfaatkan sampai jam 9 nanti ya. Nah, sekarang kita lihat tentang akhlak ya. Apa akhlak itu ya? Ini dari secara bahasa ya. Jadi akhlak itu adalah bentuk jamak dari huluk seperti ini. Yang bermakna al-sajiyah, yaitu perangai ya. Atau juga at-tabi'ah ya. Jadi kelakuan atau tabiat atau watak dasar ya. Atau al-adat ya. Kebiasaan atau kelaziman atau al-muru'ah ya, peradaban yang baik, bahkan terakhir ad-din ya atau agama. Jadi memang akhlak itu nanti larinya ke agama juga ya. Kemudian akhlak kalau kita lihat KBBI ya, akhlak itu bermakna budi pekerti ya. Jadi bukan Budi Suswanto ya, maksudnya Budi Suswanto. Ya budi pekerti ya. Jadi kita akhlak tadi itu penting, kenapa? Orang itu kan tidak melihat, mohon maaf ya, bukan berarti mengecilkan ibadah ya. Jadi orang tidak melihat sholat kita, apakah khusyuk, apakah ke masjid. Orang juga tidak melihat baca Quran kita. Orang tidak melihat sholat tahajud kita, zikir kita. Yang dilihat oleh orang apa? Yang dilihat orang itu akhlaknya ya. Ketika dia ketemu orang, bagaimana bersikap dia. Ini adalah yang paling penting. Karena dalam Islam sendiri ada iman, ada Islam, dan juga ada akhlak ya penting ya. Jadi bagaimana kita ketiga-tiganya itu benar-benar kita terapkan ya. Jadi kalau iman itu ibaratkan pondasi ya. Kebetulan saya di teknik sipil, jadi kalau mau bangun rumah, pondasinya harus kuat, imannya harus kuat, jangan mudah tergoyah ya. Apapun orang gonjang-ganjing agama Islam ini dan banyak, jangan percaya ya. Jadi Islam itu agama teroris, nah, sudah buktikan aja kita juga bukan teroris ya, dan juga tidak mendukung teroris. Islam itu intoleran, jadi seperti itu ya. Kita juga toleran, artinya apa? Kita hidup bermasyarakat menghormati agama lain ya, seperti itu. Kemudian Islam itu radikal ya, seperti itu juga nggak benar. Jadi semuanya tidak benar. Karena dalam Islam itu nanti akan dijelaskan bahwa menganut akhlakul karimah ya, di akhlak yang mulia seperti itu. Jadi semua ditepis. Ya. Kemudian juga Islam, jangan sungkan-sungkan kita tunjukkan bahwa kita orang Islam ya, jangan sungkan-sungkan, tidak apa-apa. Kebetulan saya juga kuliahnya untuk S3 ke luar negeri ya, di Taiwan, di Taipei ya. Di sana kan banyak, mohon maaf, yang etnisnya ya banyak Cinanya ya, karena memang sana tuh Cina Taiwan ya, seperti itu. Indonesia sehari-hari pakai bahasa Mandarin ya mereka. Kemudian juga kita tahu ya, kita tunjukkan bahwa kita Muslim dengan apa? Ya sampaikan kepada lause ya kita nyebutnya ya, kalau bahasa Mandarinnya guru itu lause ya, itu sampaikan saya Islam, mohon izin ketika misalnya hari Jumat saya izin bahwa saya mau ke masjid, kebetulan di sana ada masjid ya, namanya Grand Mosque ya di Ta'an Park ya, saya izin ke masjid, tidak apa-apa. Profesor saya senang sekali ya, dia tidak istilahnya tidak ya, tidak subjektif terhadap Islam, dia senang saja, tidak masalah. Seperti itu. Ya semoga nantinya dapat hidayah ya, semoga ya. Tunjukkan aja, tidak apa-apa. Kemudian ketika puasa, sampaikan, ini bulan Ramadan, saya puasa 1 bulan penuh. Mereka juga kaget, wow, amazing katanya. Jadi ya tidak apa-apa, kita sampaikan. Kemudian juga kita sampaikan tidak makan babi ya. Jadi anak puneng maksudnya terserah mau nyebut apa, yang babi-babi ya curo, cuyo ya pokoknya bahasa gitu-gitu ya, sampaikan aja. Dan benar juga ketika kita respect ya, jadi tunjukkan bahwa siap tidak makan babi ya, jangan tidak makan babi. Tidak minum, karena orang Taiwan suka sekali namanya bir ya, bir Taiwan, arak kayak gitu suka sekali.
Sampaikan saya. Akhirnya apa? Membawa suasana. Jadi ketika kami rapat, tidak ada namanya makan-makan babi-babi, itu tidak ada. Jadi makan makanannya yang saya ya vegetarian, ikan-ikan kayak gitu yang disediakan. Itu yang penting ya, tunjukkan akhlak yang baik. Tapi kita juga harus konsisten ya. Jangan sekali-kali aku tak mabuk-mabukan, tak nemani mereka, tak berbaik-baik hati. Itu namanya tidak toleransi yang kebablasan. Ya gitu, enggak apa. Dan ternyata benar ketika meeting namanya puasa, benar meetingnya today is fasting ya, gitu. No food for you ya. Jadi yang mahasiswanya ngerti ya, mahasiswa lokal studentnya. Jadi tidak ada makan-makan selama 1 bulan. Ya oke, tidak masalah ya. Karena kita juga tidak puasa ya, fasting. Nah, jadi membuat suasana agama di situ. Kemudian alhamdulillah mungkin cerita-cerita nggak kemana-mana, tidak apa-apa ya. Akhirnya di NTUST ya, National Taiwan University of Science and Technology, itu akhirnya ada musola, kemudian juga ada halal food ya. Itu yang penting ya. Kemudian mereka terhadap ini apa namanya Islam nggak ada masalah, mau hijab atau jilbab, mau ke masjid, mau puasa, mau itu semua sudah tersuasana seperti itu. Nah, sekarang kita lihat masalah secara istilah ya. Jadi sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ini menurut Ibnu Miskawih ya. Jadi kalau sudah kita tertanam akhlak di kita, maka kita langsung saja secara refleks akan tertunjuk akhlak kita. Biasanya tadi ya, mungkin saya lanjutkan nanti saya kasih penjelasan-penjelasan. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Imam Ghazali ya. Kemudian sifat yang tertanam di dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik dan buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ustadz Ibrahim Anis. Artinya apa? Ini langsung saja refleks. Contoh ya, misal ya, kira-kira kalau adik-adik ya, atau saya nyebutnya Mas dan Mbak ya, Mas-mas dan Mbak-mbak, misalnya kesandung ya. Nah itu di situ kelihatan ya. Misal kesandung, pernah nggak kesandung ya, Mas dan Mbak? Saya tanya aja ya. Mungkin saya tanya ke ini Pak itu putra ya, Mas Muhammad Akbar. Ya, Iya, Mas Muhammad iya, Akbar. Pernah nggak kesandung, Mas? Jalan-jalan atau kesandung? Nah, ya pernah. Pernah Pak, sudah sering Pak. Oh, sering ya, sama lah, saya juga sering. Meskipun saya juga hati-hati, tapi tetap aja namanya kesandung. Nah, kira-kira yang diucapkan Mas Akbar apa ya? Kira-kira pas kesandung itu. Pas kesandung pertama kali biasanya dibilang itu berkata agak seperti sial atau gitu ya. Ya itu ya namanya. Jadi itu tercermin dalam diri kita ya. Apakah salah ya? Mulai sekarang ditata ya. Jadi ya saya sendiri bukan sok alim ya, saya juga sama ya. Tapi paling tidak ya tidak. Masya Allah, astagfirullah, innalillahi. Jadi refleks begitu tuh penting ya. Kenapa? Kita sangat sering ya yang namanya mendengarkan kecelakaan di jalan ya. Pernah nggak ketika orang kecelakaan, saya sempat mikir dulu, terus nggak ada, ya langsung refleks aja. Jadi perkataan itu nanti akan muncul dari lisan kita. Jadi biasakan lisan kita berkata yang baik. Ya kalau tidak bisa berkata yang baik, ya diem seperti itu. Apakah yang bangsanya kebun-kebun binatang itu ya sudah mulai sekarang ditata lagi. Begitu Mas Muhammad Akbar ya. Jadi kalau saya sendiri kan bisa memperhatikan ya orang ketika kesandung apa yang muncul dari mulut. Itu juga sama. Mohon maaf kalau misalnya kita kecelakaan dadak gitu, terus mohon maaf sampai ajal kita dijemput, apa yang keluar dari mulut kita ya seperti itu. Itu yang penting ya, karena itu juga menjadi bagian cerminan dari diri kita. Dari yang paling sederhana saja. Contoh yang tadi itu ya apa namanya kesandung tadi. Karena itu refleks ya seperti itu. Nah, sekarang sama ketika kita ketemu orang lain ya. Ketika ketemu orang lain, kira-kira apa yang pertama kita tunjukkan ya? Saya tak tanya aja ke yang putri dulu lah ya. Ya, saya tanya ke ini ya. Ini Mbak ya, Mbak Sidrat.
betul, tapi hanya saya enggak sidratul hasanah. Silakan Mbak. Iya, Pak. Kalau misalnya Mbak keluar rumah kemudian ketemu orang, tapi yang akhwat loh ya maksud saya ya. Kira-kira apa yang Mbak lakukan? Nyapa, Pak. Ya, dengan mengucapkan apa? Ya, mungkin kalau cuma lewat itu nyapa namanya aja gitu. Ya. Nama entah tante atau Tante langsung. Ya, betul ya. Ya enggak apa-apa. Nyapa itu adalah salah satu bentuk akhlak kita, menunjukkan akhlak yang baik. Tetapi mulai sekarang sebarkanlah salam ya Mbak ya. Jadi kalau ketemu, oh itu kudungan, oh itu sudah tahu Islam ya. Kenal enggak kenal, kalau saya ya sudah, sapa saja. Assalamualaikum. Dan saya mungkin paling paling rajin nyapa orang ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang kelihatan aneh ya. Orang nggak kenal kok assalamualaikum. Soalnya dia songkoan nih kayak gitu ya. Jadi ya tidak apa-apa. Misalnya kita habis dari masjid, pulang dari keluar masjid, jalan kaki, ada orang nggak dikenal, papasan, assalamualaikum, tidak apa-apa. Jadi itu nebarkan salam. Ya Mbak ya, nyapa pun boleh, nyebut nama boleh. Nah, itu yang Baik, penting Pak. ya. Jadi nebarkan salam mulai sekarang. Tapi kalau orang nebarkan salam, jangan lupa kewajibannya adalah wajib menjawab salam ya, penting ya. Oke, itu ya. Jadi penting hal-hal yang mulai dari sederhana yang kita lakukan tadi ya, mungkin tersenyum, menunjukkan muka yang bersahabat, ya itu salah satunya. Nanti banyak. Nah, sekarang kita lihat apa itu akhlak ya. Kenapa? Ini menjadi sesuatu yang menjadi perangai kita ya. Jadi seseorang itu berkata, oh mohon maaf saya sebut dosen ya karena saya juga dosen. Oh dosen A itu pemarah. Jadi ada sesuatu yang menempel pada dirinya ya. Oh dosen itu penyabar. Oh dosen itu baik. Oh dosen itu galak. Oh dosen itu jahat. Sering ya. Saudara pernah nggak bilangin dosennya jahat? Saya tak tanya aja, tapi cuma jangan masukkan hati ya. Saya tanya yang putra aja lah. Mas Daru Kresna Prasetyo. Iya, Pak. Ya, kan saudara pastinya menilai dosen itu baik ya. Tapi ada enggak suatu saat saudara mungkin dimuarai atau ditanya nggak bisa jawab terus dan lain-lainnya, saudara telat suruh keluar dan lain-lain. Saudara bilang si dosen ini jahat. Pernah enggak begitu, Mas? Terlintas enggak pikiran seperti itu? Kalau selama itu adalah kesalahan saya sendiri, saya nggak seberapa peduli dengan hal itu, Pak. Karena tabiatnya seperti itu ya, mau bagaimana lagi. Oh gitu. Ya betul Mas. Ya itu saya appreciate ya. Jadi memang benar. Hal yang paling penting adalah kita tahu ya tabiat atau perangai atau kebiasaan yang kita nyebutnya muru'ah ya tadi itu si dosen tuh gimana ya. Saya tuh harus membuat ini ya, istilahnya membedakan ya, terhadap dosen A harus begini, terhadap dosen B harus begini. Dan itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Nah, termasuk saya tuh kadang menjembatani ya dosen A dan dosen B. Karena kita tahu ya antara A dan B kadang tidak akrab, tidak akur ya, kita menjembatani ke mereka ya seperti itu. Ya betul ya, jangan kita ada prasangka buruk husnudzon ya kepada dosen kita. Ya seperti itu ya. Karena apa? Kalau misalnya ada sifat buruk itu yang kita kembar-kembar, oh si A, dosen A ini jahat ini. Nanti sifat-sifat jelek itu justru akan masuk pada diri kita. Maka sebaiknya sifat-sifat baiknya lah yang kita sebar-sebarkan. Dosen A itu baik, suka menolong, suka bantu. Apa itu ya? Sehingga apa? Sifat-sifat baik pada orang itu akan tertular pada diri kita. Itu yang paling penting ya. Jadi membawa aura positif yang kita bawa ya, seperti itu. Dan itu yang diajarkan dalam Islam ya. Kalau kita melihat seseorang dan ternyata melihat kejelekannya, itu sebenarnya adalah suatu rahasia dan menjadi amanah kita ya. Apakah kita akan menyampaikannya atau kita menyebarkannya. Kalau kita berhasil menyimpannya, maka itu kita termasuk muslim yang baik ya, atau istilahnya orang yang baik. Karena itu menjadi suatu hal. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nah, itu yang menjadi fenomena. Ya, mohon maaf ya. Pernahkah mas-mas ya lihat peristiwa ya kecelakaan sebut begitu ya? Kira-kira apa yang terjadi? Sibuk untuk memvideo ya kecelakaan itu ya. Kemudian
apa yang terjadi diviral-viralkan. Ini kecelakaan ini ya, bahkan mungkin orang mau sekarat, mau apa, kita sudah nggak peduli. Fokus kita untuk menciptakan konten ya, kemudian update status dan lain-lain. Kira-kira baik nggak menurut pandangan Mas dan Mbak ya? Saya tanya kepada ini Mas Ferdian Zaki ya, Mas Ferdian Zaki Rahmansyah. Mas Ferdian? Masih ya, belum aktif. Oke, saya tanya yang lainnya saja. Mas Muhammad Akbar. Belum saya tanya ya, Mas Muhammad Akbar, Miftahuz Zaman. Maaf Pak, sudah Bapak tanya. Sudah ditanya ya, tapi enggak apa-apa lah, biar ya. Oke Mas, pernah nggak Mas ada peristiwa, kemudian Mas syuting, kemudian Mas viral, seperti itu, update status, pernah nggak Mas? Oh, maaf Pak, saya nggak terlalu aktif di media sosial Pak. Itu bagus ya. Saya setuju ya. Jadi sebenarnya ya boleh-boleh saja aktif di media sosial, tapi yang sharing-sharing ceramah agama, sharing-sharing kebaikan, mengucapkan salam, memberitahu waktunya sholat, itu juga tidak salah ya sosial media, tapi manfaatkan yang baik. Tapi hal-hal yang jelek, ada berita ini, terus ini disebar-sebar, itu belum tentu itu benar ya. Oke, bagus Mas Akbar. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah menjadi hal yang penting, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa. Dan ini yang namanya tabiat ya, atau perangai ya, atau kebiasaan itu sesuatu yang sifatnya tertanam dalam jiwa. Kenapa? Karena kulino ya kita lakukan tiap hari, bangun tidur, sholat tahajud, sholat subuh, kayak gitu kan, itu sudah satu yang rutinitas. Dan kita lakukan itu tadi itu ya, namanya sabar ya. Sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan sabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sabar kayak gitu itu nanti masuk surga tanpa hisab ya, dipanggil di awal ya. Orang-orang yang yang sabar tadi ya, 3 sabar itu dipanggil kemudian masuk surga tanpa hisab ya. Seperti itu. Memang ada juga kaitannya orang yang masalah sholat ya. Saya harapkan kepada Mas dan Mbak semuanya mulai sekarang dijaga sholatnya dengan 3 tertib ya, tahu ya. Kita sebut yang dulu, yang ikhwan dulu lah. Jadi tertibnya yang pertama apa? Di mana adzan dikumandangkan. Kira-kira di mana adzan dikumandangkan? Mas Daru Kresna Prasetyo, di mana adzan dikumandangkan, Mas Daru? Di tempat-tempat peribadatan umat Muslim, Pak. Ya, di masjid atau musola ya. Pernah nggak saudara di rumah tahu-tahu ada adzan? Tak adzan sing banter ya. Ya nggak ada ya, kecuali latihan. Ya, di mana adzan dikumandangkan? Pasti di masjid dan musola. Jadi kita, kemudian yang kedua apa? Yaitu di awal-awal waktu. Nah, jadi begitu adzan, langkahkan kaki kita. Mungkin kita sedang kerja, sedang beraktivitas, ataupun bahkan nganggur pun juga sama. Segerakan pikiran kita, mindset, oh ini waktunya adzan, saya harus pergi ke masjid. Ya. Berangkat ke masjid. Mau jalan kaki boleh, mau naik sepeda boleh, naik sepeda motor boleh, naik mobil boleh, ya apapun boleh. Pokoknya ke masjid guys itu. Kemudian caranya ya tentu saja diperintahkan oleh Rasulullah ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli ya. Rasulullah pernah nggak sholat fardu itu sholat sendirian di rumah? Aku tak sholat sendirian di rumah aja. Nggak pernah ya. Selalu beliau sholat ke masjid ya. Jadi bersama sahabatnya. Jadi imamnya. Nah itulah. Jadi kalau bisa mas-mas ya mulai sekarang tadi itu ya sifat yang tertanam dalam jiwa. Mindset kita bangun tidur adzan, saya tak ke masjid. Bisa nggak? Berat ya awalnya ya. Tapi yang sudah terbiasa ya sudah. Nah yang seperti itu yang hal-hal yang simpel ya, ke masjid ya sudah sholat ya sudah baru itu balik. Ternyata pahalanya besar ya. Ya kalau kita banding-bandingkan kalau orang yang matematika ada kan yang dari departemen matematika sini ya. Jadi kalau misalnya kalau kita hitung-hitungan pahala tapi ya tidak boleh ya sebenarnya ya.
Ya, misalnya pahalanya sholat berjemaah itu lebih afdol 27 derajat daripada sholat sendirian satu hari. Itu ada berapa? 5 sholat. Berarti kalau 27 kali 5 berapa? Itu 135 dibanding dengan 5. Jauh nggak selisihnya? Jauh ya. Sedangkan orang dagang aja, misalnya saya di Keputih jualan, harganya berapa? Di sini harganya Rp1.000. Saudara pergi sana ke ke mall ya, mungkin Galaxy Mall dijual di sana. Ternyata harganya berapa? Kalau di sini Rp1.000, di sana Rp27.000. Dibelan-belanin ya, datang ke mall sana ya. Artinya apa? Supaya dapat untung ya. 27 kali lebih banyak hanya untuk bergerak ke sana. Bedanya hanya melangkahkan kaki ya, bedanya. Begitu ya, jadi jadikan sesuatu kebiasaan. Kemudian hal yang berhubungan dengan spontan sama ya. Jadi lisan kita sehari-hari ya sudahlah diisi dengan hal-hal yang baik. Pasti dan pasti spontannya juga hal-hal yang baik ya. Contoh, saudara punya gelas, punya gelas ya. Apalagi mungkin yang di rumah ya, atau di kos-kosan atau di asrama. Saudara isi kopi ya. Kemudian saudara minum gelas tadi ya. Kira-kira apa? Ya kopi juga yang keluar. Kalau saudara isi teh, ya teh juga yang keluar. Artinya apa? Tidak mungkin mengkhianati ya. Saya isi gelasnya kopi, tahu-tahu saya minum rasanya jadi teh ya kan gitu. Kalau kopi ya kopi, teh jadi teh. Demikian juga hari-hari kita. Setiap kita langkahkan kaki ke masjid, setiap hari kita bicara yang baik, dan itu pasti dan pasti itu pun juga akhir hayat kita ya. Pasti dan pasti. Jadi apakah kita menjadi orang yang husnul khotimah ataupun su'ul khotimah, tergantung hari-hari itu apa yang kita kerjakan. Ya mohon maaf pernah ada kisah ya, tapi ini nyata ya. Jadi orang yang jualan ya, tiap hari jualan. Saya tidak nyebut jualan apalah, tapi anggap aja misalnya jualan, tapi kok nggak enak ya nyebut dagangannya. Anggap aja yang agak anggap aja jualan sate ya, mohon maaf ya, yang bapaknya jualan sate atau pernah jualan sate, mohon maaf. Ini hanya contoh saja dan ini kisah nyata ya. Jualan sate, kemudian tiap hari sate, datang ke masjid, lewat masjid sate. Tapi juga tidak pernah mampir ke masjid untuk sholat ya. Akhirnya suatu saat kecelakaan ya, qudratullah kecelakaan dan sakaratul maut. Kemudian ditalkinkan sama teman-temannya yang ada di situ, ditolong ya, kasih minum, kemudian la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang keluar dari mulutnya? Sate gitu. Terus dia meninggal dunia. Kira-kira apa ya? Ya kita sedih ya wallahu alam ya, apakah dia nanti diampuni oleh Allah atau tidak ya. Tapi kisah nyata, tidak hanya sate ya. Kadang di rumah sakit pun juga banyak. Ketika kita sakaratul maut menunggu orang meninggal, Pak, talkinkan la ilaha illallah, apa? Dia nyebutnya. Ini saham ini sekian, tabungan saya sekian, ini emas saya sekian, dan begitu yang keluar dari lisannya. Akhirnya meninggal dalam keadaan seperti itu. Kita nggak risau nggak kita? Pasti risau ya. Nah, itu hal yang penting. Demikian juga hal spontan. Nah, kita kesandung, kita misalnya terkaget, kan pernah ya kaget ya, atau ketakutan apapun, spontan apa yang akan keluar dalam lisan kita menjadi parameter kita. Mulai sekarang yang mas-mas dan mbak-mbak yang ketika kesandung, ketika ada hal yang istilahnya marah dan begitu, mesuh kayak gitu ya, mohon maaf. Mesuh lah yang baik ya, bukan mesuh ya, tapi yang baik itu bukan mesuh namanya. Astagfirullah, masya Allah. Itu ya, mulai sekarang dilatih begitu lisannya. Oke, ini yang menjadi sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang. Jadi tadi itu karakternya tadi itu pemarah apa itu sudah melekat pada dirinya ya. Sehingga apa yang hal-hal yang positif tadi itu kita dapati orang itu ternyata alhamdulillah orangnya sabar, kemudian orangnya syukur itu syukur nikmat ya. Jadi dalam perkataannya dia begitu, sehari-hari ditanyai alhamdulillah dagangan saya laris, jadi ya begitu, disyukuri aja ya. Kemudian kasih sayang, jadi orang itu
itu cerminan hidup kita sesuatu yang baik. Jadi orang yang kasih sayang. Lihat orang pengemis, ya bukannya dimarah-marahi, dihardik, suruh pergi dan lain-lainnya. Ya sudah, ya dikasih aja seikhlasnya ya. Kemudian juga lawannya, jadi yang positif ini negatif. Pasti Allah SWT ciptakan sesuatu yang berpasang-pasangan dan juga sesuatu yang berbeda ya, bertolak belakang. Contoh misalnya orang yang sabar, ada nggak orang yang pemarah? Ada ya, pemarah. Karena memang sifatnya pemarah. Nah, tinggal marahnya tadi diarahkan sesuatu yang benar, seperti Umar radhiyallahu an. Umar tuh orangnya ya pemarah, ya tegas dan lain-lain. Artinya apa? Diarahkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Tapi kalau benci, hasad, boleh nggak hasad? Boleh, tapi terhadap dua hal, yaitu kepada orang yang dikaruniai ilmu ya, atau baca Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya setiap hari, siang dan malam. Kemudian yang kedua, orang yang dikasih karunia harta benda, kemudian membelanjakan di jalan Allah siang dan malam, itu boleh kita namanya ghibtoh ya. Jadi iri, benci, tapi ya bukan benci sih, ini iri ya. Iri itu boleh ya, iri tapi dalam hal kebaikan. Dan benci pun juga sama, benci terhadap sesuatu yang maksiat, nah boleh ya. Jangan terus lihat maksiat tuh malah kalau kita lihat maksiat kan harus apa? Dicegah dengan tangan kita. Pak Ilham Yustati, ketika kan biadihi ya, dengan tangan kita. Kalau Pak Ilham Yustati bilisanihi, kita nasihati. Kalau kita tidak bisa, ya fiqolbi ya, dengan hati kita, paling tidak benci dalam hati, dan itu selama-lama iman. Jangan seperti orang Bani Israel ya, tahu nggak Bani Israel? Diceritakan dalam Al-Quran. Di dalam Bani Israel itu ada orang-orang ulama juga, ada yang mendakwakan itu juga. Tapi mereka mendakwakan hari ini ya dakwah, besoknya dakwah lagi. Lama-lama orang berbuat maksiat duduk bareng mereka ya, duduk bareng. Kemudian ikut-ikutan. Jadi kalau mereka maksiatnya apa, minum-minuman, ya ikut-ikutan minuman, padahal dia tuh ahli ibadah, orang dakwah. Akhirnya apa? Allah satukan hati orang-orang Bani Israel nanti yang taat dan yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena tidak istiqomah ya. Seperti itu. Nah, itu. Kemudian dendam dan dengki ya. Jadi hal-hal penyakit ini penyakit hati semua ya. Itu yang harus kita hindari karena dia negatif. Oke, saya lanjutkan lagi, masih banyak materinya ya. Nah, sekarang apa akhlak itu? Tadi sudah ini tunjukkan ya. Jadi menunjukkan wajah yang berseri-seri itu sama ya. Ketemu orang, tadi mbaknya nyapa ke tantenya, itu bagus ya. Sekali-kali sekarang diatur supaya menyebarkan salam. Assalamualaikum, tidak apa-apa ya. Soalim ya, biar aja ya. Namanya juga salam ya, tidak masalah ya. Kemudian dermawan, tunjukkan kita itu dermawan. Memang ada orang yang sedekah terang-terangan, ada juga orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Itu semua dua-duanya baik. Kalau dia sedekah terang-terangan, tujuannya untuk mengajak orang lain untuk sama-sama sedekah. Contoh misalnya, ini loh mau beli misalnya untuk masjid misalnya, sumbangan ya, tidak apa-apa, kita sedekahkan terang-terangan, nama kita disebut, tapi jaga niat untuk ikhlas lillahi ta'ala. Tidak apa-apa. Kalau kita tidak sanggup seperti itu, ya sudah, sedekah dengan nama hamba Allah. Tidak apa-apa, boleh juga. Kemudian menahan diri dari perbuatan yang menyakiti. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain ya. Jangan sampai. Karena saudara tahu orang yang bangkrut, sudah tahu ya, mungkin ceritanya, tak tanya aja ya kepada Mbak Salsabila Rahma. Mbak Salsabila. Halo Mbak. Masih belum aktif ya? Oke, saya tanya. Mas Ferdian Saki Rahmansyah. Mas Ferdian. Halo Mas Ferdian. Yang aktif mic-nya kayak Mas Daru ini. Mas Daru Krisna Prasetyo, Mas Daru. Iya. Ya. Oke, Mas Daru. Saya mau tanya tadi ya. Tadi sampai lupa saya materi. Tadi saya tanya nyampaikan apa Mas Daru?
Saya lupa tentang Kurang lebih mengenai akhlak dan sejauh ini saya hanya paham yang itu Pak, apa tentang membiasakan diri untuk berkata yang baik. oh gitu. Dari itu yang saya tangkap. Oke. Oh ya tadi orang yang bangkrut sampai lupa. Nanti digantikan Mas Raihan ya. Mas Daru, saya mau tanya siapa sih orang yang bangkrut? Nah, kira-kira apa Mas? Menurut Mas Daru? Karena Rasulullah pernah bertanya pada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab ini. Menurut Mas Daru gimana? Orang yang berbuat baik tapi dia lupakan beberapa dosa sebelumnya belum bisa dihapuskan. Oke, itu ya. Ya salah satunya begitu ya Mas ya. Jadi, tapi ada hal-hal yang bangkrut tadi sahabat bertanya, ya Rasulullah dia punya harta yang banyak, kemudian dia pelit ya. Dia bangkrut, tidak punya harta setelahnya. Rasulullah sampaikan bukan itu kan bangkrut di dunia, ya sebentar saja, setelah dia meninggal selesai ya. Ya seperti itu. Nah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang segunung. Pahalanya sama segunung, banyak pahala sholat, pahala baca Quran, zikir, pahalanya banyak, sedekahnya ya, pergi haji, pergi umroh, banyak. Tetapi dia itu selama hidup di dunia suka menyakiti hati orang lain. Lisannya itu yang nggak pas ya. Kemudian perbuatannya juga suka nyakiti, mempermalukan orang depan orang, suka menggunjing, suka ya semua macam-macam yang jelek-jelek itu juga ada. Padahal dia orang ahli ibadah ya. Maka orang-orang yang sakit hati tadi ini kan ada pengadilan ya di akhirat nanti. Pertama tadi orang yang sabar, yang taat itu langsung dipanggil dan dia masuk surga. Kemudian orang-orang yang ini ya, yang kafir ya. Orang yang kafir yaitu orang-orang dari orang-orang yang musyrik, yang menjudukan Allah dan ahli kitab itu juga sama, langsung dipanggil dan langsung masuk neraka. Tidak dihisap ya nanti. Kemudian baru setelah itu ada penghisapan. Seperti itu. Nah, itu juga sama. Penghisapannya itu ada yang berhubungan dengan manusia dan ada yang berhubungan dengan Allah. Itu yang terakhir dengan Allah. Ketika ada hal-hal, ya Allah, hamba-Mu ini tidak sholat, tidak ini, maka Allah bisa mengampuni dia ya, atau mengadab dia, itu kehendak Allah. Tapi begitu berhubungan dengan manusia, diminta, kamu dulu nyakiti hati saya loh, maka pahalanya orang yang tadi beribadah banyak itu dikasihkan. Datang lagi orang, dulu saya sudah dipermalukan di depan orang, pahalanya diambil lagi. Lama-lama habis pahalanya. Ternyata masih ada yang antri. Dulu dia mencuri uang saya, dulu dia mengambil hak saya. Akhirnya diambil, akhirnya apa? Dosanya orang yang didolimi itu dikasihkan kepada orang yang bangkrut tadi. Akhirnya apa? Dia menghadap Allah dengan membawa dosa segunung. Bayangkan ya, datang kepada Allah membawa pahala segunung, berbalik arah, menjadi apa? Menjadi membawa dosa yang segunung. Dosanya orang-orang yang dia dolimi selama di dunia. Kenapa? Tadi itu, hobinya tadi itu menyakiti orang lain. Menahan diri dari perbuatan menyakiti. Dia sewenang hobinya. Akhirnya apa? Tetangganya pun resah ya kalau ada dia. Merasa tidak nyaman dengan lisan dan perbuatannya. Itu hati-hati ini. Meskipun dia membawa pahala segunung, Allah bisa saja menjadikan dia orang yang bangkrut. Ya, jadi jangan sampai ya kita jaga ya. Semua berbaik hati. Kemudian tadi membuat kerelaan seluruh makhluk baik dalam kesukaan karena murah rezeki atau dalam kedukaan keadaan yang kekurangan. Jadi mereka itu mengifakan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit ya. Jadi mau susah mau senang dia tuh ringan tangan ya, suka membantu orang lain. Ya, kemudian sabar, syukur dan jujur ya. Jadi dia penting sekali ya. Jadi ini adalah orang yang dijamin masuk surga dan dia mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tadi itu yang ini yang disebut akhlak, tapi akhlak yang baik disebut dengan mahmudah ya, mahmudah. Akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, mahmudah. Mungkin ada mahasiswi sini yang namanya mahmudah ya. Kalau yang laki-laki namanya mahmud ya. Seperti itu. Ini juga ada lawannya yaitu mazmumah ya. Mazmumah ya. Yaitu orang yang suka purba sangka. Ada di sini banyak ya. Orang yang sedikit-sedikit curiga.
kemudian sedikit-sedikit hasad, sedikit-sedikit ngerasani, nah itu banyak, mencari-cari keburukan orang lain ya. Kemudian berbicara dusta, mengingkari janji, diberi amanah, berkhianat, mencaci maki, kemudian marah, merendahkan orang lain, semuanya tidak boleh. Ya. Jadi ini hal-hal yang berhubungan dengan mazmumah ya, tidak boleh ya. Jadi mulai sekarang mindset kita ke hal-hal yang tadi itu Allah sudah memberi kita jalan-jalan ketakwaan atau jalan-jalan yang fujur ya, keburukan. Tinggal kita milih jalan yang mana. Tentu saja ketika awal-awal ya, ketika Allah SWT ciptakan yang namanya surga, diisi kenikmatan. Maka malaikat Jibril disuruh, malaikat Jibril kamu datanglah ke surga. Malaikat Jibril keliling ke surga. Ditanya ada apa di surga? Ternyata saya melihat banyak kenikmatan. Kemudian surga itu diselubungi dengan kesulitan-kesulitan. Kemudian ditanya lagi, ya Jibril apa yang kamu lihat? Ternyata surga apa yang kamu lihat kalau seandainya orang melihat surga? Pasti orang berebut-rebut masuk surga. Ketika melihatkan kesulitan, dia ya Allah, aku melihat surga diliputi dengan kesulitan, ya, suruh puasa, suruh bangun malam, suruh tidak boleh yang berbuat maksiat, kan susah ya, kayak penjara lah, kayak tidak boleh makan babi kayak gitu ya, macam-macam lah ya, tidak boleh minum minuman keras, banyak aturannya seperti itu. Apa yang terjadi ya, ternyata diliputi dengan hal-hal yang kesulitan-kesulitan ya. Ya Allah, saya khawatir semua orang itu tidak bisa masuk surga karena diliputi kesulitan. Kemudian Allah ciptakan neraka. Kemudian dilihat, ya Jibril kamu lihatlah neraka. Dilihat neraka. Ternyata neraka penuh penderitaan, penuh penyesalan, penuh kesedihan. Ya, akhirnya dilihat. Apa yang seandainya manusia tahu neraka, apa yang dia lakukan? Dia, ya Allah, pasti manusia itu akan menjauh dari neraka. Pasti ya. Jawabannya sudah pasti akan tidak ada satupun yang akan masuk neraka. Kemudian apa? Neraka itu diliputi dengan kesenangan, kenikmatan, sesuatu yang membuai ya, ketagihan dan lain-lain. Tapi sakau ya. Akhirnya apa yang dibantu? Bagaimana kalau manusia tahu seperti itu? Ya Allah, saya khawatir ya. Dirinya. Saya khawatir bahwa manusia itu tidak ada satupun yang terlewat dari ini kenikmatan yang melenakan ya seperti itu, ya, yang menipu ya seperti itu. Akhirnya apa? Malaikat Jibril khawatir ya semua manusia masuk neraka ya. Kenapa? Diliputi dengan kenikmatan-kenikmatan. Ini yang penting ya. Jadi jangan sampai itu terjadi pada diri kita ya. Oke, lanjut. Ya, ini juga tentang akhlak mahmudah ya. Silakan dibaca ya Quran surat Ali Imran. Bukan Ali Iron ya. Ali Imran, kurang M-nya, mohon maaf. Ali Imran surat ketiga ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terjemahnya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Jadi Nabi Muhammad itu dengan sahabatnya berlemah lembut terhadap mereka. Apakah terhadap orang-orang sahabatnya ataupun terhadap orang-orang kafir Quraisy. Meskipun dihina, dicaci, dimaki, ya, Rasulullah tetap sabar dan berlaku lemah lembut. Itu yang menjadi daya tarik orang-orang untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Dengan sifat Rasulullah seperti itu. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Memang Allah ciptakan akhlak Rasulullah itu akhlak yang mulia ya. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kuncinya apa? Kita berlaku lemah lembut. Jadi kalau kita melakukan dakwah itu mengajak kepada kebaikan ya. Maka apa? Dakwah itu lakukanlah dengan lemah lembut ya. Kita datangi orang, kemudian kita taat pada Allah, taat pada Rasul, kita ke masjid, kita berbuat baik, itu juga dakwah ya. Lakukan dengan lembut. Pasti orang tertarik. Jangan ayo kita ke masjid, enggak saya malas. Kamu itu gitu. Sudah orang malas ya.
Males ke masjid, gimana kamu itu nanti tempatnya neraka. Nah, gitu sudah sudah begitu. Itu nanti bahaya ya. Hati-hati dengan lisan kita. Nah, lanjut lagi ini banyak ya. Nah, nanti silakan mungkin materinya bisa di-share, dibaca ya. Kemudian akhlak mahmudah tadi. Mungkin saya bacakan ini ya langsungnya ya. Jadi kalau saya bacakan lagi nanti tambah panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi ya. Qala nih, langsung saya bacakan aja. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Ya. Dikatakan, kemudian ditanya oleh sahabat, kila mahunna ya Rasulullah. Apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab. Yang pertama apa? Apabila berjumpa dengannya, kamu ucapkan salam. Katakan penting ya. Jadi kalau kita ketemu orang, idza laki tahu pas salim alaihi. Nah, ini ucap salam. Jadi ketemu siapa saja ucapan salam, tapi tahu bahwa itu muslimnya. Apabila ia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Jadi kalau mas-mas, mbak-mbak diundang, saya tak ulang tahun, kemudian aku tidak mau ulang tahun lah, itu tidak ada sunnahnya dari Rasul, misalnya begitu ya. Kan kasihan ya, dia sudah ngundang, pasti nyiapkan makanan dan lain-lainnya, ya. Datang aja, tidak apa-apa. Apalagi yang mau undangan nikahan, nah itu ya. Nah, datang aja, tidak apa-apa. Karena mereka sudah ngundang kita ya, maka kita penuhi undangan. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik orang yang memenuhi undangan. Sering sahabatnya tanya, Rasulullah datanglah ke rumahku, makan bersamaku, senang Rasulullah ya, dijamu ya. Rasulullah sama. Demikian juga Rasulullah sama. Ketika ada dia panggil sahabat yang lain, kunjung-kunjungan, silaturahim, datang ke rumah-rumah. Sehingga Rasulullah menganggap para ini ya sekitarnya itu sahabat ya. Ngerti sahabat? Bukan saya tuh pimpinan, kamu anak buah. Enggak ya, Rasulullah enggak pernah. Saya raja, kamu rakyat biasa atau rakyat jelata kayak gitu. Saya tuan, kamu budak, enggak pernah Rasulullah. Semua dianggap sahabat. Tapi tahu enggak bahwa Rasulullah itu merindukan siapa? Saudaranya ya. Kemudian ditanya, ya saya merindukan ingin ketemu dengan saudara-saudaraku. Ditanya, sahabat bertanya, bukannya kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kamu bukan saudara-saudaraku, kamu hanya sahabatku. Seperti itu ya. Siapa ya saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang di akhir zaman. Ya kita sendiri ya, yang hidupnya jauh, tidak pernah ketemu saya, tidak pernah melihat saya, tidak melihat Quran turun dan selanjutnya, tidak melihat mujizat saya, tapi mereka sangat cinta padaku, mensolawatiku dan selalu mengikuti sunnah-sunnahku. Kira-kira siapa? Ya kita semua ya. Jadi adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, semoga kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah ya, dan kita ini dianggap saudara dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin ya. Niat ya. Jadi saudara ya silakan 24 jam hidupkan sunnah Rasulullah ya, silakan. Banyak kita mau ke kamar mandi, kita mau keluar rumah, baca doanya ya, kita mau tidur, semuanya ada sunnahnya. Dan itu adalah tanda bahwa man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Ya, jadi ini kata kuncinya begitu ya. Itu penting. Itu adalah hadis Rasulullah ya. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah, dan orang yang cinta padaku sungguh dia nanti adalah orang-orang yang akan bersamaku masuk surga ya. Amin ya. Semoga kita nanti ketika di padang mahsyar ya, semua penuh huru-hara ya, kita mendapat ketemu Rasulullah dan kita mendapatkan minum telaga Kausar ya, dan mendapat syafaat Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah ya, dan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi ketika kita apabila ia meminta nasihatmu, maka nasihatilah. Ini Rasulullah selalu ya. Begitu ada masalah, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah sama masalah, tidak pernah satupun Rasulullah bilang, kamu urusi sendiri masalahmu, selesaikan sendiri masalahmu, tidak pernah. Selalu Rasulullah putuskan masalahnya. Kamu benar, ini salah. Kemudian diperbaiki. Yang benar tadi pertahankan, yang salah diperbaiki. Begitu. Jadi tidak ada hukum yang digantung oleh Rasulullah. Seperti itu. Kemudian apabila ia bersin, lalu ia memuji Allah, maka doakanlah. Ya, jadi alhamdulillah, yarhamukallah, yadikumullah.
Apabila ia sakit, maka jenguklah. Itu yang penting ya. Jadi ada apa namanya, ketika di Mekah ya, ketika itu kan orang Yahudi kalau nggak salah ya, Yahudi yang selalu mencaci maki Rasulullah, melempari kotoran Rasulullah dan lain-lainnya. Suatu saat, loh kok nggak ada yang melempari kotoran? Kenapa? Ternyata dia ditanya sedang sakit. Maka dialah, Rasulullah adalah orang pertama yang menjenguk tadi yang suka mencaci maki. Dia ditanya, ya Rasulullah, kamu akhlaknya sangat mulia. Kenapa? Teman-temanku yang istilah Yahudi itu apa namanya, tidak ada yang menjengukku. Lah kamu datang menjengukku, padahal aku adalah orang yang selalu menyata-ngatai, mencaci maki, melempari kotoran, dan akhirnya dia masuk Islam ya. Ini dari akhlak. Apabila ia meninggal dunia, maka ikutlah ke pemakamannya. Hadis riwayat Muslim, riwayat Muslim. Ya penting ya. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita meninggal, maka kita jangan sungkan-sungkan untuk datang untuk takziah, sekalian menunggui ya. Kalau memandikan mungkin haknya keluarganya ya. Ya mungkin kita mengantarkan jenazah, datang ke kuburan, nah itu juga karena suatu saat kita juga akan mati ya. Nah nanti siapa yang akan mengantar kita ke masjid, menyolati kita, menguburkan kita ya, tidak lain adalah tetangga kita ya, pasti dan pasti. Ya, kemudian juga penting di sini akhlak tadi ya, yang tadi mumah ya. Jadi, ini Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Nanti saya buka sesi ini ya, tanya jawab setelah ini. Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan ma karihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Tidak boleh ya kita suudzon, tidak boleh. Sungguhnya tadi sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini yang sering terjadi. Misalnya beda partai, lagi pemilihan pilkada, sudah. Dia tuh semua kesalahan dikorek-korek. Kenapa? Karena dia ingin memenangkan tadi ya tim ses ya. Mulai sekarang berhenti ya yang seperti itu. Begitu menemukan kesalahannya viral langsung di-share. Kalau dia benar itu adalah ghibah, tapi kalau dia salah adalah fitnah ya. Jangan di antara kamu ada yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Itu sifat-sifat Allah ya. Jadi innallaha tawwabur rahim ya, seperti itu. Nah, penting ya kita ya tadi jangan sampai terlibat dalam politik praktis ya, dan menjadi tim sukses, yaitu mengkorek-korek kesalahan orang lain, diviral-viralkan, menjatuhkan orang lain, karena tadi itu termasuk kita khawatir nanti di akhirat menjadi orang yang rugi ya, orang-orang yang bangkrut ya. Oke, lanjut lagi, ini banyak ya. Kemudian juga ada tadi hadis riwayat Abu Hurairah. Ya, mungkin saya bacakan aja. Rasulullah SAW bersabda tadi ya, ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik 3. Apabila berkata ia bohong. Hati-hati ya, jangan kita suka berbohong, sesuatu yang kecil bohong, maka akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan. Sudah jamin ya. Kalau kita bohong sekali, nanti tanya lagi, ya bohong lagi. Tanya lagi, bohong lagi. Karena menutupi kebohongan yang sebelumnya. Apabila berjanji, mengingkari. Nah, kalau kita sudah berjanji, ahda, maka kita penuhi janji kita. Kemudian apabila kita dipercaya, jangan berkhianat. Ya. Jadi jangan berkhianat. Kenapa? Karena itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang munafik ya. Ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang munafik tadi ya, dengan ciri ini. Oke, sebelum kita lanjut, silakan kita buka sesi diskusi ya. Ini masih ada waktu ya, cukup waktu ya. Oke, silakan saya
Saya belum tutup ya, masih banyak ya jadi yang akan disampaikan. Tapi saya silakan Mas Royhan bisa disampaikan, ada hal-hal mungkin ada mas-mas dan mbak-mbak yang ingin berdiskusi, ingin bertanya, ingin sharing, ingin curhat online ya, curcol ya. Ya silakan ya. Tapi jangan ada pengakuan dosa loh ya. Saya karena pengakuan dosa itu tidak boleh ya. Kalau mengaku dosa, bertobatlah taubatan nasuha kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan menyesali, kemudian mengganti dengan perbuatan baik. Pasti dan pasti Allah terima tobatnya ya. Karena Allah itu Maha tadi Tawwabur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Silakan Mas, ada yang ingin bertanya, mau diskusi, mau sharing, mau curhat, boleh. Silakan. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand saja, atau Ya, apabila ada kendala bisa makasih menggunakan Mas. fitur Boleh kolom chat Zoom. ngechat. Nah, Ya. tuh. Kalau ada chat saya dikabari loh Mas. Nah, ada yang nih Mas Amar Kurniawan. Silakan Ya, Mas Amar. silakan. Oh, ada yang raise hand 2, Mas Wildan. Terima kasih ya. Saya senang ya orang-orang yang muda, yang aktif. Nah, ini ada 3 ya. Mas Sufdi ya. Saya kalau di kelas orang yang aktif ya, mungkin paling banyak bertanya kepada mahasiswa ya. Ya, silakan saya mulai dari Mas Amar. Ya, Mas Rehan nanti dipandu ya. Silakan Mas, mic-nya di unmute. Terima kasih sebelumnya Pak atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Satu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Pak Kurniawan dari Pusat Kelompok Perempuan. Saya ingin bertanya Pak mengenai yang jika kita pernah berjanji, tapi kita itu terhalang untuk menepati janji tersebut. Itu bagaimana ya Pak ya? Ya. Lalu yang kedua itu mengenai yang kita itu sering, saya sendiri itu sering dihadapi kayak ada keadaan kita itu ingin saja emosinya gitu loh Pak, sehingga kadang-kadang emosinya itu tidak terkontrol. Jadi apakah ada tips and trick mungkin dari Bapak sendiri buat menahan emosi gitu Pak? Baik Mas Amar ya. Ya nanti kalau ditambahkan bisa ya. Jadi pertama tentang sudah berjanji, baik itu kepada orang lain ya, siapapun ya, tetapi kita terhalang untuk memenuhi janji kita. Maka yang pertama, selagi kita masih bisa kontak ya dengan yang bersangkutan, maka kita sampaikan dulu, mohon maaf, saya belum bisa memenuhi janji karena masih ada keperluan lain-lainnya. Misalnya sudah kadung janji, misalnya ayo kita belajar bareng, contoh yang sederhana ya, mohon maaf ya, belajar bareng, ternyata ditunggu kok nggak datang-datang, maka sekarang namanya komunikasi sudah sangat baik ya, kita WA, ya sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa memenuhi janji karena ini, minta keikhlasan, itu yang paling penting ya, jadi hal yang paling penting minta keikhlasan, jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf ya. Kemudian di kemudian hari kita janjikan. Saya juga sama ya dengan mahasiswa. Mohon maaf saya tidak bisa asistensi misalnya ya. Sampaikan. Jangan biarkan mereka menggantung dan menunggu ya. Kasihan. Sampaikan aja. Mohon maaf saya tidak bisa hari ini. Silakan besok bisa ketemu saya untuk asistensi. Untuk saya ngajar tidak bisa hari ini. Besok kita ganti hari lain. Jadi diperjelas ya. Seperti itu. Kalaupun molor lagi disampaikan. Mohon maaf saya masih di jalan. Tunggu 15 menit lagi ya. Enggak apa-apa gitu. Tapi dalam hati kita ya nyebutkan insya Allah ya, nyebutkan insya Allah itu kata yang paling penting ya. Jangan sampai seperti Nabi Sulaiman ya, mohon maaf ya, ceritanya sudah tahu ya, Nabi Sulaiman itu lupa mengucapkan insya Allah sehingga tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian kalau kita merasa tadi itu ya merasa tadi hati galau gimana Mas tadi Mas yang kedua? Gini Pak, kalau kita kayak
Sebenarnya kita itu nggak pingin marah, tapi kayak Oh, mau ya marah. dapatkan dalam keadaan marah terus, akhirnya ya mungkin belum Bagaimana cara istiqomah menahan marah, sabarnya gitu. ya? Iya, Ya, Pak. baik, baik. Ya, memang ciri-ciri orang yang masuk surga dan mendapat pengampunan Allah SWT, surga yang luasnya langit dan bumi. Tadi yang pertama, tadi itu dia selalu menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi ciri-cirinya ya. Jadi kalau saudara rajin bersedekah, silakan ya. Mulai sekarang ditanamkan, tidak apa-apa. Mau sedekah tidak mesti harus dengan uang ya, dengan apa pikiran, dengan harta kita. Bahkan senyum pun juga bagian dari sedekah ya. Kemudian juga kita tadi menahan marah ya, menahan marah. Itu salah satu cirinya. Bagaimana tipsnya supaya menahan marah? Kita harus menganggap bahwa diri kita jangan lebih baik dari orang lain. Karena ciri-ciri orang marah itu pasti, mohon maaf sebut saja sombong ya. Ngerti sombong ya? Jadi kita merasa diri kita lebih baik dari dia. Termasuk saya mungkin dosen, kamu mahasiswa. Nah, itu juga sama. Jadi tidak boleh ya, perasaan seperti itu. Sehingga kalau kita merasa, oh seperti Rasulullah ya, dia sahabatku. Meskipun Rasulullah lebih tua, atau menghadapi orang yang lebih tua juga, itu dianggap semua sahabat. Akhirnya apa? Ya enak aja ya, tidak ada penghalang sama sekali. Nah, kita sebisa mungkin kalau mau marah tadi itu ya, pertama kita ya minum dulu, kemudian kita berzikir, berwudhu dulu, nah itu pasti hilang marahnya ya. Saya sendiri juga sama ya, menghadapi mahasiswa, asistensi nggak datang-datang, ujuk-ujuk buku sudah jadi, Pak saya mengumpulkan tugas. Nah, kan mau marah ya, saya marahi. Jadi bukan, tapi marahnya adalah marah yang terukur ya, mohon maaf ya, ada yang istilah kita nyebutnya marah yang terukur ya. Jadi enggak apa-apa, marah itu penting ya, tapi marah yang terukur. Jangan sampai meso, jangan sampai menyakiti hati. Nah, Mas, kenapa baru mengumpulkan sekarang? Nah, itu kan begitu. Kan dia pasti alasan gini Pak. Oke, jangan diulangi lagi ya. Nah, itu sudah satu bentuk nasihat ya. Saya gitu kan mahasiswa. Mungkin ada yang mahasiswa saya yang mohon maaf ya. Saya sering marah ya, tapi marah yang terukur ya. Jadi bukan tidak terkendali. Nah, kemudian juga yang terakhir memaafkan ya. Jadi ketika ada orang lain berbuat salah pada kita, kita bukan meminta maaf, tapi lebih penting adalah memaafkan. Jangan nunggu dia minta maaf, sudah kita ikhlaskan. Sering ya kita tadi tersakiti ya, ini mungkin sakitnya di sini ya, tadi itu sudah kita ikhlaskan aja. Karena apa? Menghindari penyakit hati begitu, itu hati menjadi lebih tenang ya. Memang ciri-ciri Rasulullah yang tadi nyampaikan ya. Jadi jangan sampai kita merasa sakit hati. Apa? Dia itu menjadi ahli surga ya. Jadi ketika ada sahabat datang, ketika Rasulullah kumpul dengan sahabat duduk-duduk ini, sebentar lagi akan datang ahli surga. Kemudian sahabat lihat loh, kok ada itu orang itu. Kemudian besoknya duduk-duduk lagi, sebentar lagi akan datang ahli surga. Dan kok orang yang sama nih. Nah, yang ketiga loh, saya juga datang ahli surga lah, orang yang sama ya. Maka ada sahabat yang bertanya, dia pura-pura ngaku bertengkar dengan bapaknya, kemudian dia mau tinggal bersama sahabat tadi selama 3 hari. Selama 3 hari dilihatin, loh kok gak ada yang istimewa, dia juga bukan ahli tahajud, tetap tahajud tapi bukan sepanjang malam tahajud, tidak ahli baca Quran dan lain sebagainya, tapi ya biasa aja. Sampai suatu saat sahabat tuh heran, dia akhirnya minta maaf, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan bapak saya, tapi saya juga Rasulullah mengatakan kamu ahli surga. Apa yang menjadi, saya lihat kamu sama dengan saya, bahkan saya lebih baik mungkin ya. Ternyata jawabannya sederhana, bahwa dia itu ketika mau tidur selalu memaafkan saudara-saudara yang berbuat salah. Dan ketika saudaranya merasa senang, dia ikut senang, tidak iri, tidak dengki, tidak ingin ke harta yang dimiliki itu hilang ya, tidak ada. Dan dia memaafkan ya semua. Kira-kira ada dosanya enggak orang seperti itu? Kan enggak ada. Tinggal pahalanya saja. Nah, makanya itu disebut dengan ahli surga. Begitu ya Mas ya. Jadi tadi itu banyak sedekah, menimbulkan empati dari kita, kemudian menahan marah, kemudian memaafkan saudara kita yang berbuat salah pada diri kita. Begitu Mas Amar. Jadi, jangan merasa sombong ya, karena penyakit awal dari penyakit itu adalah rasa sombong. Iblis itu kan orang yang bukan orang, makhluk yang taat pada Allah ya awalnya. Tapi ketika Allah tidak ciptakan manusia,
dan iblis sudah merasa bahwa oh saya ada yang menyaingi karena iblis itu orang yang berilmu ya. Kok orang makhluk yang berilmu ya. Seperti itu. Oh ada saingannya ini. Benar ternyata Nabi Adam itu sudah diajari ilmu gini. Dia bisa menyebut benda-benda di bumi karena diajari oleh Allah. Langsung dia tidak terima ya. Suruh sujud ke Adam tidak mau. Sombong ya, merasa dia lebih baik. Itu satu saja itu menjadikan iblis tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu ya. Mas Amar, silakan lanjut ke Mas Wildan ya. Silakan mau tanya apa Mas Wildan? Nanti Mas Sudi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Perkenalkan saya dan Sunazain dari kelompok 39. Ya. Izin bertanya, Pak. Saya pernah melihat kasus terkait seseorang Muslim membantu tetangganya yang non Muslim untuk mempersiapkan suatu perayaan gitu, Pak. Karena perayaan agamaan. Ya, agamanya tersebut. Misalnya mungkin tetangganya kesusahan untuk sesuatu gitu, Pak. Kemudian Natalan misal begitu ya. Apa ya, perayaannya apa, Mas? Misalnya seperti Natalan gitu, Pak, untuk memasang-masang gitu. perabotan gitu. Kemudian ada kasus lagi, saya sering melihat tentang tokoh agama yang mana mengkafir-kafirkan non-Muslim, lebih banyak, mohon maaf, lebih banyak menggebu terkait mengkafirkan daripada mengajaknya untuk bergabung ke dalam Islam, Pak. Itu bagaimana cara kita menanggapinya, Pak, untuk yang cara terbaiknya, Pak? Terima kasih, mohon penjelasannya, Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Wildan. Jadi hal yang penting dalam kita bermasyarakat itu adalah toleransi ya. Jadi benar kita toleransi. Sebenarnya Islam itu kalau dibilang Islam itu agama intoleran itu salah besar ya, tidak benar ya, tidak mendasar. Dan dia itu adalah seseorang yang mempertukarkan hawa nafsunya atau dia orang yang tidak tahu ya, tidak tahu. Jadi kalau kita misalnya ada tetangga, kemudian dia merayakan Natal, kemudian kita membantu menyiapkan karena dia mungkin kesulitan ya, maka dinasihati bahwa itu tidak boleh dilakukan, ya tidak boleh ya. Jadi kalau seandainya dia itu bangun rumah, kemudian kesulitan ngecatnya, biayanya, tukangnya, kalau misalnya dia punya tukang ya, silakan pakai tukang saya, itu boleh. Tapi begitu dia malah masalah perayaan, apakah itu Natalan, Paskah, apapun ya, itu tidak boleh ya. Jadi memang ada hal-hal toleransi yang perlu kita, kelihatannya kok sadis sih ya, kok Islam kok gitu ya. Jadi karena memang ada hal-hal yang berhubungan dengan ketauhidan ya. Jadi sebaiknya kalau dia itu kesulitan, ya tidak masalah ya, kita tidak membantu tidak apa-apa. Tetapi membantunya yang lain itu boleh, karena dalam Islam membantu itu dalam hal yang berhubungan dengan tidak ke hal keibadahan ya. Mohon maaf misalnya ya, ada tetangga kita yang suka mabuk-mabukan, tahu-tahu dia steler ya, sakau ya kayak gitu ya, kemudian wis tak bantulah, tak belikan bir, kemudian dibelikan bir, ini kamu minum birnya, tak bantu, kamu kan bisa ketagihan, itu sama, tidak boleh ya. Jadi ya mungkin kalau sudah dilakukan itu sudah terjadi ya tidak apa-apa, tapi ya istighfar ya, karena memang seperti yang kita lihat hal-hal yang berhubungan dengan Natalan itu adalah sesuatu perayaan-perayaan yang batil ya, ngerti batil ya, jadi sesuatu yang tidak benar. Karena Nabi Isa sendiri tadi itu tidak lahir tanggal 25 Desember ya, karena Nabi Isa lahir ketika musim panas ya, ketika Siti Maryam ya kelelahan, kecapean, kalau begitu saya tak mati saja kata Maryam. Kemudian dihibur oleh malaikat, kamu goyang-goyangkanlah kurma itu, maka nanti buah kurma turun. Nah, kira-kira kalau musim salju, kan di sana kan juga turun salju ya daerah Yerusalem. Nggak mungkin ya seperti itu. Nah, seperti pasti di musim panas seperti itu. Kemudian juga di situ akan ada air yang mengalir. Jadi minum dari situ. Jadi artinya apa ya? Mohon maaf, saya tidak anti tadi ya anti membantu tetangga ya. Tetapi sebaiknya hal-hal itu dihindari ya, dihindari karena sangat berhubungan dengan akidah ya. Kita ada toleransi, jangan sampai kebablasan. Memang beberapa case ya, mohon maaf, saya lihat di TV ya,
ada apa namanya acara Menteri Agama hadir bahkan ikut pemberkatannya tuh, menurut saya sudah kebablasan toleransinya. Mohon maaf ya. Jadi dia bisa saja mengutus apa namanya, kan pasti punya apa namanya anak buah dari Kementerian Agama yang seagama dengan dia. Itu aja suruh datang mewakili, memberikan sambutan dan lain-lain. Tidak perlu kita datang ke gerejanya. Kemudian ada juga ulama yang kedua yang lebih banyak ya menyebarkan kebencian ya. Jadi kamu kafir apa itu ya. Lihat situasinya ya. Kalau jemaahnya itu adalah jemaah muslim, ya karena kadang-kadang kita ada salah kaprah ya. Jadi seperti Ustadz Yahya Waloni, saya juga sangat kagum dengan beliau ya, dalam tanda petik ya. Jadi mereka adalah Ustadz Yahya Waloni orang yang berani. Saya juga senang dengan ceramahnya, tetapi memang ketika ceramahnya disampaikan di masjid, karena itu apa namanya, menurut saya tidak ada masalah ya, karena tidak ada maksud untuk menyebarkan kebencian. Tetapi ketika jemaahnya atau yang hadir di situ adalah ada non muslimnya, maka pasti tidak boleh, karena itu melanggar akhlak, tidak boleh ya. Karena saya sendiri tahu ya, ketika mohon maaf sebut saja pastor atau pendeta menyampaikan masalah-masalah menjelek-jelekan Islam, menjelekkan Rasulullah, menjelek-jelekan Al-Quran, bahkan menjelekkan Allah SWT, sebut begitu ya. Saya tahu persis mereka juga melakukan hal yang sama ya. Tapi karena itu adalah di lingkungan mereka, tidak masalah ya. Di kita tidak masalah. Jadi memang tidak boleh dibenturkan ya. Jadi tidak benar kalau apa namanya ya, Ustadz pun juga ketika ceramah juga harus hati-hati ya. Seperti Ustadz Yahya Waloni mungkin karena semangatnya seperti Umar, itu juga dalam berdakwah meskipun sesama muslim pun juga ada anunya toleransinya ya. Jadi tidak sampai mengkafirkan, lebih banyak itu nanti neraka. Nanti tapi jangan semua masuk yang Islam, nanti siapa yang isi neraka. Nah, itu juga menurut saya nggak betul ya, tapi ya namanya juga apa namanya Islam semuangat ya sudahlah kita hormati. Ya. Jadi semua ulama itu ada ulama yang khair dan ada ulama yang su ya, ulama yang jelek. Maka ketika kita mendapati ulama yang su, yang buruk, janganlah kita berhusnudzon ya kepada ulama tadi. Jangan sampai, karena ulama itu sudah mendarma baktikan hidupnya untuk agama ya. Kita kan beda ya. Mohon maaf kayak saya kan, saya masih ke kampus, masih ngajar kan sudah tidak ada hubungan dengan agama ya. Baru setelah mau maghrib apa tuh ke masjid, ke isya kan sebagian sisa waktu saya kan untuk agama. Tapi ulama kan 24 jam untuk agama. Nah, itu ada saja yang ulama yang su, tapi tetap kita harus menghormati. Ya, begitu, Mas. Jadi, menurut saya tetap tidak benar ya, ketika isi ceramahnya kok isi ujaran kebencian. Ya, tidak benar ya. Jadi, karena agama Islam itu agama yang toleran. Masih ada waktu ya. Gitu, Mas Wildan. Ya, Baik, Pak. jadi Terima kasih kalau atas jawabannya. mencari guru atau mencari YouTube itu harus berhati-hati ya, tidak semuanya diterima mentah-mentah ya. Saya sendiri suka yang namanya debat ya, debat antar agama. Saya suka, hobi ya, senang sekali ya. Terus orang yang masuk Islam, kenapa dia masuk Islam, baik dalam negeri maupun luar negeri, senang sekali saya mendengarkan. Nah, di situ kita ambil hikmahnya. Apa sih hikmah di balik itu? Baik, selanjutnya kepada sudah cukup ya Mas Wildan ya. Terima kasih. Tetap Pak, semangat kasih. ya ada dalam majelis ilmu, tapi hal-hal yang mohon maaf ada beberapa pengajian yang saling membid'ahkan, bid'ah dolalah, dolah finar, itu hati-hati ya yang begitu ya. Apakah boleh ikut? Boleh, tapi kita mensaring diri kita sendiri ya. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Jadi jangan sampai. Ya, oke Mas Muhammad Sudi ya, sama-sama tetap istiqomah ya dalam ketaatan pada Allah ya dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersabar dengan segala apa yang menjadi takdir Allah. Selalu bersabar dan bersyukur ya dalam hidup ini. Silakan Mas Sudi disampaikan. Ada yang Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Al-Ansori dari kelompok 37 gugus 6 ya. Ya. Izin bertanya, kan itu ya, apa itu pernah teman saya itu cerita sama saya, terus meminta nasihat gitu. Terus saya itu bingung
cara nasihatinnya itu gimana. Soalnya kan saya kan sama-sama nggak tahu gitu, yang benar itu bagaimana gitu Pak. Itu gimana Pak? Ya, boleh lebih dikerucutkan ya Mas ya. Kira-kira apa yang dibahas ya masalahnya. Karena memang masalah dalam Islam tuh banyak ya. Jadi ada masalah yang berhubungan dengan akidah, ada yang berhubungan dengan fikih, muamalah, muasarah, itu juga boleh dikasihkan clue sedikit masalahnya apa ya? Masalahnya itu tentang akidah akhlak Pak. Akhlak ya, tentang akhlak. Iya, akidah akhlak. Oh, akidah akhlak. Ya. Jadi sudah Mas, ada lagi? Sudah Pak. Ya. Jadi memang benar Mas, ketika ada teman kita bertanya pada kita, ternyata kita tidak menguasai ilmunya. Nah, itu pentingnya kan namanya ulama ya. Jadi ulama itu warasatul anbiya ya. Jadi beliau itu adalah orang-orang yang menjadi pewarisnya para nabi dan rasul ya. Maka kita datang ke ulama, tidak apa-apa. Kalau paling tidak ke guru agama. Nah, di sini kan guru agama banyak ya. Mungkin yang baik-baik juga banyak ya saya lihat ya. Ada Pak Wahyudin yang orangnya ramah kayak gitu ya. Ada Pak Muhibin. Kemudian banyak sekali ya. Saya kalau nyebut nanti kebanyakan. Nah, datangi aja beliau ya. Pak, saya ada masalah tentang akidah akhlak ya. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak seperti itu. Tidak apa-apa karena memang alim ulama adalah tempat kita bertanya ya ketika kita mendapati masalah. Ya, seperti itu. Jadi jangan kita putuskan sendiri menurut pikiran kita. Sekarang kan banyak ya, mohon maaf sebut-sebut saja yang orang-orang yang tanda petik ya, tanda petik, mohon maaf kita nyebut buzzer ya, tapi saya tidak mau politik ya, terus terang saya senang, tapi senang juga ngikuti berita itu. Memang kalau misalnya orang biasa ngomong itu tidak laku ya, tapi ada orang yang diulamakan dulu, maka ulama tadi diadu dengan ulama, itu sengaja dibentur-benturkan. Maka ini hati-hati ya, seperti bagaimana MUI ini dikait-kaitkan akan bubarkan MUI dan lain-lain. Itu hal-hal seperti itu sudah masuk ke ranah politik praktis ya. Kita mungkin tidak pakarnya dalam hal itu. Maka sebaiknya kita tidak usah ikut-ikutan ya. Tidak usah ikut bersuara. Tapi kita nyimak ya, tidak apa-apa nyimak beritanya, tidak apa-apa. Saya sendiri juga sering ya dari Adi Armando juga dosen UI ya beliau ya. Itu juga cerita gini. Sudah kita dengarkan dan kita telaah, oh Adi Armando ini gini ya. Jadi kita bisa mentelaah, menfilter diri kita sendiri. Itu yang penting ya. Nah, seperti itu Mas. Jadi pentingnya tadi tidak berguru dan juga tidak taklid buta ya. Meskipun kita punya guru, jangan sampai taklid buta dengan guru kita ya. Saya juga pernah belajar Al-Qur'an ya, sama tafsirnya, sama terjemahannya. Nah, ternyata gurunya itu mohon maaf agak sedikit tasawuf, tapi tasawuf yang berlebih-lebihan ya. Saya bisa ngukur ya, mohon maaf tidak menjelekkan tasawuf ya, tapi tasawufnya agak kelewatan ya. Saya bisa memfilter. Jadi misalnya kamu lihat sepeda motor, dia lihat. Nah, sepeda motor itu Allah. Nah, itu sudah menurut saya sudah tidak benar ya. Kenapa lihat itu Allah? Nah, kita sebut karena itu adalah dengan melihat sepeda motor kita ingat Allah. Nah, itu sudah menurut saya sudah tidak benar. Ketika lihat sepeda motor itu adalah saya bilangnya begini, itu adalah makhluk Allah. Dia tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar ya. Jadi jangan kait-kaitan. Kamu lihat ini tumbuh-tumbuhan, itu Allah. Nah, itu enggak benar ya. Itu tumbuh-tumbuhan tetap makhluk Allah. Ya. Tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah. Itu yang betul. Nah, enggak apa-apa, kita filter saja. Saya ikut ilmunya belajar Al-Qur'an, belajar bahasa Arab dan itu ya enggak masalah gitu. Lanjut aja ya. Tapi kita filter diri kita sendiri. Begitu ya. Oke, masih mau habis waktunya, tapi saya sampaikan sedikit ya. Ini karena menjadi hal yang penting sebelum ditutup tentang ini ya. Nah, dimensi akhlak ya. Jadi akhlak itu ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap lingkungan. Itu yang dicermati ya. Nanti silakan dibaca materinya tentang akhlak kepada Allah, yaitu kita harus mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu, karena yang ini malaikat Jibril yang
Dialah Allah yang Maha Esa. Ini penting sekali ya. Jadi para nabi dan para rasul, mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa, kemudian sampai Nabi Isa pun, Nabi Muhammad pun, semuanya menyuruh kepada kalimat tauhid ya. Jadi yaitu kita apa? Harus mengesakan Allah. Ya. Dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian tidak boleh mensekutukan. Ya. Jadi itu tadi, tidak boleh mensekutukan. Jadi kalau mohon maaf ada berita-berita bahwa apa namanya, ada Tuhan yang menjelma jadi manusia, kemudian penebus dosa dan lain-lain, itu beda akidah ya. Jadi kita tidak perlu rame-rame terus frontal bakar gereja, apa itu tidak perlu ya. Karena itu salah ya, kita negara hukum ya, seperti itu ya, tidak perlu. Tapi kita tahu ilmunya bahwa itu tidak benar. Saya sendiri juga senang ikut kristologi ya. Kristologi itu belajar ilmu tentang kekristenan ya. Tapi hati-hati jangan sampai kenter ya. Jangan sampai ngerti kenter ya, hanyut ikut-ikutan. Tapi dengan itu untuk membentengi akidah kita ya. Jadi itu penting ya. Kemudian tadi ya, terhadap Allah sudah, kemudian terhadap sesama manusia. Ini penting sekali ya. Jadi ini Al-Quran itu sangat sempurna. Jadi perilaku bagaimana kita sesama manusia, perintah untuk berbuat baik sesama manusia, dan larangan menyakiti sesama. Itu penting sekali. Kemudian juga akhlak terhadap sesama manusia itu banyak contohnya. Terakhir akhlak terhadap lingkungan. Nabi Muhammad pun juga sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau ditanya siapakah nabi yang paling mulia akhlaknya, jawabannya satu, yaitu Nabi Muhammad ya. Tidak ada lain yang paling mulia ya. Apakah nabi-nabi dan rasul tadi mulia akhlaknya? Ya mulia, tapi yang paling mulia hanya satu ya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita jaga lingkungan kita, kemudian penting akhlak kita belajar di Al-Quran untuk tadi itu lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah fil ard ya. Jadi Nabi Adam diciptakan ke dunia tujuannya apa? Menjadi apa? Khalifah fil ard. Tapi tujuan lain apa? Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu tidak aku ciptakan jin dan manusia Ad-Dzariyah ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita itu punya banyak tujuan hidup di dunia. Mungkin yang terakhir yaitu tentang ayat ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, itu seperti itu. Artinya apa? Kata kuncinya kita ini pun juga bisa ya sebagai istilahnya sebagai kaum yang terbaik ya. Kuntum khaira umat, kamu adalah umat yang terbaik seperti itu. Bisa ya, padahal itu memang disandangkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah kita bisa? Bisa. Dengan syarat apa? Kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian kita beriman pada Allah. Orang bertanya, loh, kok iman taruh di belakang? Pada iman kan penting. Karena umat-umat terdahulu pun juga beriman, ya. Umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu juga. Kalau mereka nyebutnya kaum, mohon maaf ya. Jadi kaumnya mereka itu adalah orang yang beriman juga. Tetapi tadi mereka itu tidak punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, beda dengan kita. Kita punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar perintah apa? Itu hanya tanggung jawab para nabi dan rasul saja. Nah, sedangkan mereka hanya diminta untuk taat beribadah, al-ibadah abid ya, al-ibadah saja. Nah, kita menjadi mulia, kita akan masuk surga terlebih dahulu sebelum umat-umat terdahulu masuk surga ya. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab untuk mendakwakan agama ini sampai akhir zaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi silakan dalam hal berdakwah pun juga harus dengan bil hikmah ya. Jadi dengan tadi itu ya, jangan isinya ceramah kok isi yang jelek-jelekan kafir ya sebenarnya enggak usah ya. Jadi kita boleh nyebut mereka kafir ya. Tapi tidak topiknya itu terus ya, menebarkan kebencian. Enggak perlu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya karena kedoifan saya sendiri, untuk mohon diikhlaskan. Hal yang paling penting bahwa kita niat amal ya, apa yang kita ketahui, dan tadi itu mengajarkannya kepada yang lain, menyampaikannya kepada yang lain. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Mas Rehan, silakan, materinya banyak, bisa dibaca ya. Browsing pun juga bisa, tapi hal yang penting tadi tetap istiqomah ya, menuntut ilmu ya. Ya semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan S1 selesai, boleh langsung kerja, S1 selesai, boleh S2, S2 selesai, boleh S3 ya. Silakan menuntut ilmu ya, setinggi-tingginya. Oke, saya kira itu Mas Royhan. Terima kasih kepada semuanya ya. Apabila ada salah kata saya mohon dimaafkan ya. Silakan saya kembalikan kepada Mas Royhan selaku moderator. Baik, terima kasih juga Bapak Budi Susanto. Ya, sekian teman-teman, karena berakhir juga pemaparan mengenai akhlak kehidupan sehari-hari, maka berakhirlah juga pertemuan pada malam kali ini. Semoga pemaparan dan pertemuan kali ini dapat sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman peserta sekalian, sehingga dapat memperbaiki kehidupan depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama Bapak. Sukses semuanya. Terima kasih. Terus teman-teman semua. Sama-sama. Tetap berbakti sama orang tua ya. Jangan lupa ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, silakan. Ini Mas Raihan ya yang meng-end-kan ya. Iya, Pak. Jadi ini saya juga bisa langsung end saja. Ya, silakan. Terima kasih Mas Raihan.